So for the first one, what is curved mirror? Jadi apa yang disebut sebagai cermin lengkung? So curved mirror is a mirror with a curved reflecting surface. Jadi dia tuh punya yang namanya sisi lengkung untuk dia memantulkan cahaya ya. Beda sama plane mirror. Kalau kemarin kan plane mirror dia tuh flat ya, nggak curve. So this is the example. So we have two types of curved mirror. The first one is concave mirror. Concave mirror yang di sini ya. Concave mirror berarti yang ini, reflecting surface-nya yang ini. Jadi dia ngebentuk cekungan. Biasa disebut sebagai cermin cekung. And then we have the second one, is this one, convex mirror. Reflective surface-nya ada di sini ya. Jadi dia ngebentuk cembungan gitu. So we call it cermin cembung. So there are two types, concave mirror, cermin cekung, and then convex mirror, cermin cembung. Now for the first one, we will learn about concave mirror. So what is concave mirror? Jadi concave mirror itu adalah cermin cembung ya. Cermin yang berbentuk lengkung di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Jadi dia itu membentuk cekung dan dari cekungannya itu dia bisa memantulkan cahaya. Nah ini harus kalian ingat. Cermin cekung biasanya bersifat konvergen. Jadi konvergen itu mengumpulkan cahaya. Nilai fokusnya positif. Ini kita akan belajar lebih lanjut nanti. Okay, so now this is the application of concave mirror. The first one itu dentistry mirror atau cermin yang dipakai oleh dokter gigi. Terus yang kedua cermin yang dipakai untuk make up, itu ya bisa lihat gambar. Dan berikutnya cermin dalam center. So that's it, the application of concave mirror. So now we'll go to our next one, convex mirror. But before that, any question? Ada pertanyaan dulu? Yang tadi masih Sir, mau nanya. Ya. Itu kan cermin desainnya itu buat dipakai kayak gitu, itu terbuat dari bahan apa, Sir? Kebanyakan. Cermin tuh sama semuanya, hampir sama ya. Biasanya dari silika. Jadi kalian bisa lihat lebih lanjut. Nanti dicampur apa aja itu nanti ada. Kalian bisa lihat itu videonya juga ada di YouTube ya. Cuman rata-rata sih silika biasanya. Cuman nanti harus diproses dulu. Oke, thank you, Sir. Ya. Cuman yang ini yang ngebedain tuh adalah bentuknya. Jadi kalau misalnya cermin datar kayak kemarin ya kan itu datar. Jadi kita tuh sama tuh. Ukuran kita sama ukuran di cermin sama kan? Nah, sedangkan kalau ini cermin cembung karena ukurannya beda-beda, nanti dia juga bisa kita atur. Bisa bayangannya lebih besar, bayangannya lebih kecil, nanti bayangannya virtual atau bayangannya nyata. Nanti itu tergantung sama yang kita butuhkan in the application. Gitu ya. Okay, so now for the next one, we will learn about convex mirror ya. So, convex mirror is cermin cembung. So, what is cermin cembung? Bentar ya. Cermin yang memiliki bentuk lengkung di mana permukaan cermin memantulkan cahaya melengkung keluar kayak tadi ya. Yang tadi kita udah belajar. Yang bentuknya gini ya. Nah, kalau tadi cermin cembung konvergen, cermin cembung tuh divergen. Jadi kalau misalnya ada satu cahaya yang dipantulkan ke cermin cembung, dia akan dipantulkan ke berbagai arah. Jadi dari satu titik terus dituin ke berbagai arah. Now this is the application.
Jadi ada dua ya, cermin yang dipasang di jalan. Oh, kalian tahu ya, cermin pasang di jalan yang buat ngelihat ke yang jalan berikutnya. Terus ada juga di spion mobil. Gitu. Ini pemanfaatan cermin cembung. Now we'll go to image formation. Jadi pembentukan bayangan. Nah, ini yang harus kalian perhatiin ya. Nah, pertama, ini will go to concave mirrors. Jadi dia tuh dari concave mirror. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Pertama ada yang namanya F. F tuh ini focal length. Ini tuh R ya. R tuh radius of curvature. Jadi dia tuh radius jari-jari dari ini jari-jari kelengkungan cermin. Atau kalau di Inggris biasanya disebut juga sebagai C ya. Curvature. Itu yang penting. Jadi ada F, ada R. F itu nilainya setengah dari R. Gitu ya. Jadi R sama dengan 2F. R sama dengan 2F. Gitu ya. Jadi F-nya itu setengah dari R. Nah, terus kalau kita udah bikin, nah, ruang antara cermin sama F disebut sebagai ruang 1. F antara F sama R itu ruang 2. Dan di luar R itu tuh ruang 3. Nah, sedangkan di belakang cermin namanya. Ini depan cermin ya. Belakang cermin tuh semuanya ruang 4 disebutnya. Ada pertanyaan dulu? Jadi ini harus ngerti dulu. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita udah belajar ini, bayangan nyata sama maya. Di video yang awal-awal ya. Ada yang namanya bayangan nyata. Ini real image. Ini kita sebut sebagai virtual image. Real image adalah bayangan yang sudah ada dan dapat ditangkap dengan layar. Jadi real image ini tuh ada di depan cermin. Meanwhile, the virtual image itu dia nggak bisa ditangkap sama layar because the virtual image is in the back of the mirror atau di belakang cermin. Jadi ingat ya, kalau dia ada di belakang cermin berarti dia virtual image atau bayangan maya. Kalau dia ada di depan cermin itu berarti dia adalah real image atau bayangan nyata. Dia ingat-ingat ya. Bayangan nyata di depan cermin, bayangan maya di belakang cermin. Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Ini ya, ini yang tadi ya. Bayangan terbentuk depan cermin berarti nyata. Jadi kalau misalnya bayangannya terbentuk di sini nih, di daerah sini, ini berarti ini nyata. Kalau bayangannya di belakang sini, berarti dia maya. Okay, so now we'll go to image formation. For image formation, we must use special rays atau kita sebut dia sebagai sinar istimewa ya. Ada 3 untuk cekung, ada 3 untuk cembung. Kita lihat yang pertama. The first special rays is an incident ray which is parallel to the central axis will be reflected through the focal point. Jadi ada sinar datang, kalau ada sinar datang yang paralel sama central axis. Jadi ini tuh paralel ya, sama ini, axisnya. Maka dia akan dipantulkan menuju focal point. Gitu. Itu yang pertama ya. So an incident ray ini ya, which is parallel to central axis. Jadi dia lurus, paralel,
will be reflected through the focal point. Jadi akan dipantulkan menuju focal point. Kayak gini. This is the first ray. Now we'll go to second ray. Second ray, nih ya, incident ray that pass through focal point. Jadi sinar datang yang dia tuh datang melalui titik fokus, focal point. Akan dipantulkan paralel to the central axis. Jadi kayak tadi cuma kebalikannya. Jadi kalau ada sinar datang dipantulkan kalau ada sinar datang dia melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar ya, sesuai dengan central axis. Jadi ada sinar datang melalui titik F, udah kena cermin dia dipantulkan sejajar. Itu ya, kebalikannya yang tadi. Now the third one. Incident ray that pass through central point of curvature, atau sinar datang dia datang melalui titik R, will be reflected back through the ray itself. Jadi dia akan dipantulkan kembali. Now we will see the diagrams. This one ya. Jadi ada incident ray, dia melalui R, kelengkungan cermin, jari-jari kelengkungan cermin. Melalui R, dia akan dipantulkan kembali. Jadi kalau misalnya dia melalui R, dia akan dipantulkan kembali. Gitu ya. Jadi itu ada 3 ray. 3 special rays yang harus kalian tahu supaya kita bisa gambar pembentukan bayangan. Any question? Jadi 3 itu ya yang harus kalian belajar. Mungkin kita akan lihat dulu contohnya ya biar lebih kebayang. So to get an image form from a concave mirror, at least 2 special rays are needed. Jadi dari 3 itu kita butuh 2 supaya kita bisa menggambar bayangan. The image is formed from the intersection of the reflected rays. Jadi 2 sinar istimewa yang kita pilih, nanti dia akan berpotongan di satu titik. Nah, satu titik itu adalah titik pembentukan bayangan. Nah, terus ini yang paling penting juga. If the image form behind the mirror, jadi bayangannya tuh dia terbentuk di belakang si cermin, atau or we can say that it's a virtual image atau bayangan maya, is drawn with a dotted line. Jadi dia akan digambar dengan garis putus-putus. Jadi kalau ada bayangan yang ada di belakang cermin, dia digambarnya harus putus-putus. Karena kalau bayangan maya digambarnya putus-putus. Kalau bayangan nyata digambarnya lurus langsung. Nggak garis putus-putus. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut. Masuk. So now for the first one, we will draw if the object is in second room. Atau ada di ruang 2. Ruang 2 itu ada di mana? Di antara R sama F ya. Kita udah belajar di antara R sama F. Nah, misalnya kita ada gambar tuh. Ada bendanya di antara R sama F karena di ruang 2. Nah, pertama Sir akan gambar pakai sinar istimewa pertama. So an incident ray that came parallel to central axis. Jadi dia tuh sinarnya datang sejajar sama central axis. Dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Gitu ya. Udah kita gambar satu. Terus Sir akan pakai sinar istimewa 2. Nah, ini yang hal paling penting ya. Kan bendanya di sini nih. Titik atasnya di sini nih. Nah, jadi sinar istimewanya harus melewatin titik atas ini. Titik atas bayangan. Jadi jangan seenaknya gitu ya. Tiba-tiba udah aja karena sinar istimewa 1 kita gambar di sini. Nah, ini salah. Karena dia harus sesuai sama titik atas ini. Titik atas dari bayangan. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang kita pakai sinar istimewa 2. Sinar istimewa 2 tuh jika ada sinar datang menuju F. Jadi kita gambarnya dari atas ini ya. Dari atas titik ini, atas si image-nya. Dia akan dipantulkan sejajar. Dipantulkan sejajar dengan central axis.
Nah, kita lihat di sini gambarnya berpotongan. Nah, berarti bayangannya adalah ini. Kita gambar lagi garis dari sini ke sini. Karena bayangan ini ada di depan cermin, berarti dia real image. So we can determine the image properties. The first one is real. Real kenapa? Karena dia ada di depan cermin. Ini kan depan cerminnya. Nah, terus kita lihat. Dia tuh terbalik, inverted. If we see the picture, awalnya kan ke atas tuh. Sekarang jadi ke bawah. Berarti dia inverted. And then the last one, we can see the size of it. Awalnya segini, sekarang jadi makin besar kan? So we can use magnified atau diperbesar. And the last one, dia ada di luar R. Berarti dia ada di ruang 3. Jadi bayangannya ada di ruang 3. So that's what we call as image properties. Real, inverted, magnified, and located outside radius of curvature. Gitu ya. Jadi itu kalau ditanya image properties atau sifat bayangannya apa, itu langsung ya. 3 yang paling penting. Any question for this one? No? Nanti kalian gambarin di modul kalian ya. Di modul kalian nanti ada. Kalian lihat yang lanjutannya kemarin. Ini benda berada di ruang 2. Sekarang benda berada di ruang 3. Ruang ketiga itu berarti di luar dari radius of curvature ya. So, I will use the first ray. Yang tadi ya. Sinar datang sejajar dipantulkan ke F. And then I will use the second rays. Sama ya kayak tadi ya. Jadi dari sini, dari benda, jika sinar datangnya dia ke F, menuju F, dia akan dipantulkan sejajar dengan central axis. Jadi nanti didapat di sini. Gitu. Ini kalian boleh juga ya pakai sinar 3, bebas. Pokoknya pilih 2 aja. Nah, udah dapat kan? So now we will determine the image properties. The first one, dia tuh ada di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti real ya. Real. And then we can see ini ada ke atas, sekarang ada ke bawah. Berarti inverted. And now the last one, we will see the size of it. This one is bigger, so the object is bigger than its image. Jadi bayangannya dia lebih kecil ya. Jadi bendanya lebih besar. Karena dia berkurang, berarti we call it diminished atau diperkecil. Jadi kalau magnified diperbesar, diminished diperkecil. Nah, ruangnya berapa? Sekarang berada di ruang ingat-ingat ya. Tadi kan bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Sekarang bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Now, for the last one, we will see benda berada di ruang 1. Jadi ada di ruang 1 kayak gitu. Now, I will use the first ray. Special ray, sama ya. Jadi dia datang sejajar dengan central axis, dipantulkan menuju F. Nah, cuman ini kita perpanjang ke belakang. Jadi yang namanya garis ini dipantulkannya ini bisa diperpanjang ke belakang. Cuman harus pakai dotted lines karena dia ada di virtual. Di belakang cermin ya. Now, the second one, we will use the second rays. Jadi ada sinar datang menuju F ya. Menuju F, ke sini. Dia akan dipantulkan sejajar kan. Nah cuman, karena ini 2 sinar nggak akan ketemu. Ini sinar ke bawah, ini sinar ke sini kan. Makanya kita harus perpanjang ke belakang. Ingat ya, jadi khusus untuk yang di ruang 1 ini,
Karena nggak ketemu nih sinarnya kan ini satu ke sini, satu ke sini. Jadi dia kita perpanjang ke belakang, nanti dia ketemu di sini. Now, we'll draw the image. Tapi ingat, karena ini ada di belakang cermin, so this is virtual. Kalau virtual berarti garisnya harus putus-putus. So the image properties is virtual, karena di belakang cerminnya. Terus dia kan sama nih, tegak ya. Nggak kebalik kan? Jadi tegak. We call it upright. Tegak. Bisa juga pakai erected. Ini tegak juga. Jadi nanti biar kalian nggak salah ya. Ini virtual, dia berarti maya. Nah, sekarang lihat bayangannya dari kecil, sekarang jadi lebih besar. So, magnified. Gitu ya. Berarti kalau benda di ruang 1, bayangannya di belakang cermin. Belakang cermin itu di ruang 4. Jadi kalian bisa lihat polanya. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di 3. Kalau bendanya di 3, bayangan di 2. Kalau benda di 1, bayangannya di 4. Nah, ini kalian bisa kerjakan nanti ya. Nanti ada 2 lagi di titik R sama F. Nanti kalian lihat. Nah, ini the conclusion. Kalau bisa kita lihat ya. Tadi kan benda 1 di ruangnya 4 bayangannya. Kalau bendanya di 2, bayangannya di 3. Bendanya di 3, bayangannya di 2. Nah, ini nanti yang kalian cari ya. Di halaman yang tadi. Halaman berapa? 127 sampai 128. Nah, kita bisa lihat berarti ada pola. Polanya tuh ini. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya 5. Jadi bisa kalian langsung, kalau misalnya ditanya, kita punya benda di ruang 1. Nah, bayangannya di berapa? Langsung aja. 1 tambah berapa supaya jadi 5? 4. Berarti bayangannya di 4. Jadi bisa kalian tentuin langsung. Terus ada satu lagi. Kalau bisa kalian lihat ini ya. Kalau dia maya, dia tuh pasti tegak. Kalau dia nyata, pasti bayangannya terbalik. Kalau kalian lihat ya, kan maya tegak, nyata terbalik, nyata terbalik. Nyata terbalik. Kita ingat aja, jadinya ini simpulannya. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Terus maya itu tegak, nyata itu terbalik. Gitu ya. So that's it for concave mirror. Any question? Tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Sir, kalau yang R4 itu tadi di belakang, ya, di jauh. Ruang 4 itu di belakang cermin. Oh, di belakang. Nah, kalau misalnya contohnya gini ya. Contohnya kita ngaca di cermin datar. Kan kalian pasti punya cermin tuh di rumah. Nah, bayangan yang kebentuk yang kita lihat di cermin, itu kan bayangannya ada di belakang cermin kan. Bayangan kitanya kan nggak ada di daerah kita kan, tapi ada di belakang cermin. Nah, itu sebutannya belakang cermin. Makanya image-nya virtual kalau di plane mirror. Gitu. Jadi bayangannya ada di dunia cerminnya di belakang situ. Itu namanya di belakang cermin atau ruang 4. Gitu. Any question? No, sir. Nggak ada? Kita lanjut ke keburu nggak ya? 5 menit. Kita coba ya. Kalau nggak keburu kita lanjut next week. Ini cermin cembung. Kalau cermin cembung beda sama yang tadi. Kan cerminnya kayak gini nih. Itu ya, itu convex mirror. Jadi cermin cembung tuh beda. Jadi ruang bendanya tuh di sini. Ruang bendanya, sedangkan ini ruang bayangannya. Jadi di depan cermin itu 4. Di belakang cermin itu ada 3. Sama kayak tadi, sama kayak cermin cekung, cuma dibalik.
1, 2, sama 3. Ini F, ini R. Gitu. Bayangannya juga ada 3. The first one, kita langsung lihat aja ya. Incident ray which is parallel to the central axis will be reflected as if from focal point. Jadi sebenarnya mirip sama concave mirror, cuman ini reflected-nya as if, seperti dari focal point. Contohnya kayak gini, ada sinar kayak gini, dia akan dipantulkan seakan-akan dari focal point. Jadi kita tarik garis dulu titik-titik dari focal point, nah baru nanti ketika dia udah kena cermin, baru langsung ke atas itu ya. Gitu. Gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua. Incident ray toward point F will be reflected in parallel to the central axis. Jadi mirip kayak yang tadi. Cuman sekarang seolah-olah ke F. Gitu ya. Nih ke F kan, seolah-olah ke F kan. Terus dia akan dipantulkan sejajar. Jadi sama. Cuman kita harus kasih titik-titik. Nah, and the last one, the last special rays. Incident ray toward the point C will be reflected through the ray itself. Jadi ini sama, cuman dia sekarang ke R, dia akan dipantulkan kembali. Jadi prinsipnya sama kayak convex mirror. Nah, cuman kita lihat image formation. Image formation di cermin cembung, dia itu cuma satu. Kenapa? Karena bendanya ditaruhnya di depan cermin kan. Sedangkan di depan cermin itu semuanya ruang 4. Jadi mau dimanapun cuma satu bayangannya. That's why kenapa itu dipakai sebagai spion dan di itu ya, di cermin yang buat di jalan. Karena nanti bayangannya itu selalu terbentuknya sama. Pertama kita pakai sinar istimewa 1. Jadi sinar datangnya sejajar ya sama central axis, akan dipantulkan seolah-olah dari F. Kayak gini. Ini sinar istimewa 3 kita pakai. Sinar istimewa 3 berarti dari sini ada sinar datang menuju R, dia akan dipantulkan kembali. Nah, ini boleh juga pakai sinar istimewa 2 ya. Kalau sinar istimewa 2 berarti dari sinar datang menuju F, dipantulkan sejajar. Nah, nanti dia akan ngebentuk, kalian boleh pilih ya, pokoknya 2 di antara 3 ini. Dia akan ketemu di sini. Nah, berarti ini si image-nya. Gitu. Gitu ya. Image-nya kayak gini. Image-nya dia ada di belakang cermin. Nah, kalau kita lihat bayangannya dia virtual karena di belakang cerminnya. Terus dia tegak, jadi upright, tegak. Dan dia diperkecil. Gitu. Jadi bayangannya itu selalu virtual, upright, dan diminish. Maka dari itu, spion kita pakai cembung. Kenapa? Karena bayangan yang terbentuk itu selalu kayak gini. Selalu virtual, selalu tegak. Kan di mobil kan kita butuhnya bayangannya ada di cermin ya kan? Biar kita bisa lihat, sama dia harus tegak. Kalau misalnya kebalik kan pusing ya. Dan dia diperkecil, jadi bayangannya tuh bisa diperkecil. Kita bisa lihat yang di belakangnya, karena dia diperkecil. Jadi itu aja ya materinya untuk hari ini, tinggal sedikit lagi. Jadi kita udah belajar image formation di convex mirror sama concave mirror. Kalian bisa belajar ulang nanti di modul sambil gambar-gambar sendiri. Yang penting kalian tahu 3 sinar istimewa itu. Nanti Sir akan share Zoom meeting-nya sama si PowerPoint-nya. Gitu ya.